Ini adalah ingin menyampaikan bahwa seandainya satu piring makanan sejak kita usia 17 tahun, saya anggap itu semua sudah balik, dalam arti bukan balik secara fisik, tapi juga balik secara bisa mulai berpikir benar dan salah. Artinya benar salah ini tidak mungkin makan makanan yang tidak enak mau dimakan. Mesti yang tidak enak dimakannya terakhir. Dan kalau sudah tidak ada lagi, baru itu yang dimakan. Selama masih ada pilihan makanan yang lebih enak, maka yang lebih enak itulah pasti diminum duluan atau dimakan duluan. Jadi di situ saya mengatakan bahwa berpikir yang terbaik, memilih yang baik, itu sudah bisa dikerjakan oleh manusia yang berumur 17 tahun ke atas. Untuk rata-rata pemirsa, dalam obrolan kali ini, berapa banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, khususnya yang sudah berumur 17 tahun sampai dengan 40 tahun. Kenapa saya mengambil batas usia antara 17 dan 40? Karena disitulah dimulai pencarian jati diri. Siapa saja, di mana saja, apapun latar belakang keadaan orang tersebut, sejak itulah kita dianggap mulai dewasa. Jadi kembali kepada topik yang saya ingin tekankan, 3 kali makan sehari dikali 365 hari dikali 23 tahun. Artinya dari usia 17 ke 40 itu kan 23 tahun ya. Nah, 23 tahun artinya 23 dikali 365 hari, itu ketemu jumlah hari dikali 3 kali makan. Kalau yang 4, 5, 6 kali makan saya anggap bonus lah itu. Nah, dan sudah bisa dirata-rata. Satu piring makan sarapan, satu piring makan siang, satu piring makan malam. Untuk yang standar 3 kali makan, berarti 3 kali 23 kali 365 hari. Ketemu sekian ratus ribu piring. Biar gampang hitungnya standar. Anggap aja kita makan 10.000 kali. Kita bikin murah-murah aja. Satu kali makan nilainya 100 rupiah. Iya kan? 100 rupiah satu kali makan. Wis, makan murah. 100 rupiah itu pakai ayam, pakai ikan laut atau ikan sungai, pakai sayur, pakai sambal, yang doyan sambal, pakai telur, yang doyan telur ikannya. Itu satu kali makan 100 rupiah untuk sarapan pagi. Nanti makan siangnya kita jatah 200 rupiah. Itu ditambah minuman manis-manis yang doyan. Kemudian makan malamnya kita tambah lagi 100, makan malamnya 300. Jadi total satu hari kita makan 600 rupiah. Dikali 10.000. Berarti ada
600.000 ya. 600.000 selama 23 tahun dari usia kita 17 sampai dengan usia 40 tahun. Mungkin enggak kira-kira saudara, pemirsa, kalau kita makan hanya 600.000, ini biar ilustrasinya gampang. Oh iya, saya kasih tahu juga tadi makan satu hari 100 rupiah di zaman sekarang, itu berarti nasinya itu hanya terdiri dari paling banyak 15 butir nasi saja. 15 butir nasi itu kalau kita sekali makan itu ya kurang lebih 1 suap lah. Ya. Jadi sekali makan 1 kali suap itu 100 rupiah. Itu kan dianggap makan juga, sarapan juga, atau makan siang juga 2 suap. Malamnya 3 suap. Jadi satu hari kita makan 4 suap. Kenapa saya ngomong 15 butir? Itu kan 1 kali makan. Kalau saudara 1 kali makan itu anggap aja 10 suapan, berarti kalikan lagi kali 10, 600.000 itu udah jadi 6 juta kali 10 ya kan. Itu pakai uang zaman tahun 1945. Karena waktu itu $1 sama dengan kurang lebih 115 rupiah. Lah bayangkan pada saat ini $1 sama dengan 16.000. Berarti 6 juta tadi kalikan lagi 1.600. Udah 1 miliar sekian angkanya. Padahal pernahkah saudara melihat uang 1 miliar pada saat ini? Dan seandainya para pemirsa ini makan mulai umur 17 tahun sampai saat ini umur 40 tahun, tidak beol. Bayangkan sebesar apa perutnya. Nah, dari situ saya ingin mengajak berpikir kepada para pemirsa channel Ridha Allah Adhiras Biswan. Betapa banyak, betapa amat sangat banyak karunia Allah itu kepada kita. Apa karunia terbesar dari semua itu? Kita dikasih lubang pembuangan yang ada di pantat belakang dan ada yang di depan. Kemaluan, itulah pembuangan. Makannya dari mulut yang sama, benda padat dan benda cair. Tapi keluarnya berbeda. Lewat belakang hanya benda padat, kecuali sakit. Dan lewat depan hanya cairan. Pemirsa, kalau kita teliti dari pintu masuk makanan dan minuman itu di satu tempat atau satu pintu, tapi keluarnya di 2 tempat. Sebenarnya kalau mau berpikir, karena Allah itu bolak-balik mengajak kita berpikir. Quran itu dibaca ya untuk anak-anak 17 tahun ke bawah. Quran dibaca. Tapi untuk 17 tahun sampai tahun, Quran itu mengajak berpikir. Pikirkan, baca 17 tahun ke bawah. Kalau 17 tahun ke atas, kalimat baca, kita ganti dengan pemahaman yang lebih tinggi sesuai dengan usia dewasa. Pikirkan. Nah, kembali ke topik kita tadi tentang makan dan minum. 23 tahun kita makan dan minum. Itu sebenarnya Allah itu sedang mengajarkan pembukuan kepada kita. Pembukuan apa?
Saya tadi berhitung dari sebutir nasi, satu suapan kurang lebih 15 butir. Saya anggap 100 rupiah sekali sarapan. Makan siang 200 rupiah, makan malam 300 rupiah. Satu suapan sampai 3 suapan. Kalau makannya satu piring 10 suap, ya dikalikan 10 lagi, udah 6 juta, dikalikan 23 tahun. Kita secara tidak langsung sudah dikasih uang 6M sekian. Dan itu ada hitungannya, tapi barangnya sudah tidak ada, alias habis. Karena tiap hari kita nyetorkannya ke bank kakus, bank toilet, bank WC, atau bank urinoir. Atau yang lebih populer, bank jamban. Nah, tiap hari kita rutin setor. Satu hari minimal sekali, ada yang 3 hari sekali. Bahkan untuk orang-orang tertentu, dia setor itu seminggu sekali, 1 bulan sekali. Berapa setorannya? Ya yang kita makan tadi, cuman terbagi 2. Kalau kita anggap aja tadi 100 rupiah kita terima, setoran ke belakang itu nilainya 50, setoran ke depan itu 50. Saya ilustrasikan, kalau anggap saja ini pemirsa yang sudah berusia 40 tahun dan punya anak umur 10 tahun. Berarti kan pemirsa menikah di usia 30 ya. Tabungan saudara, tabungan pemirsa, itu diambil. Pemirsa ambil tabungan di bank-bank tadi itu. Dapat bunganya lah, atau dapat dividennya kalau di orang yang berusaha atau perusahaan mengeluarkan dividen, artinya keuntungan dari apa yang kita tabung lewat makanan tadi, pembukuan Allah. Dan sekarang tabungannya sudah 10 tahun. Bayangkan saudara, ketika zaman modern lahir dengan sesar, lahir dengan normal, beda. Dan biaya makan tadi dikalikan lagi 10. Itu jumlah tabungan para pemirsa. Lihatlah ketika kita mempunyai seorang anak atau keturunan yang umur 10 tahun. Berarti hampir separuh dari 23 tahun perjalanan remaja menjadi dewasa tadi. Kalau 6 miliar berarti udah 3 miliar tabungannya. Karena punya anak itu tidak mungkin sendiri, mesti berpasangan, berarti pasangannya juga mengeluarkan angka yang sama. 3 miliar juga, berarti anak tadi itu bernilai 6 miliar. Karena separuh tabungan Anda, makanan Anda, dari yang laki maupun yang perempuan jadi anak. Ya, itulah tabungan. Lah terus apa gunanya tabungan? Tabungan itu kan biasanya digunakan untuk tujuan maksud tertentu, misalnya orang menabung karena pengen punya rumah misalnya, atau orang menabung pengen punya mobil, kendaraan, sepeda motor, atau orang menabung ingin berangkat haji, atau orang menabung ingin buat nanti anaknya sekolah, macam-macam lah menabung itu tujuannya. Ada yang sesuai dengan tujuannya, tetapi banyak juga yang tidak sesuai penggunaannya daripada tabungan tersebut. Nah, kembali di sini dalam rangka mengajak berpikir berapa banyak nilai jumlah nominal rupiah yang diberikan Allah kepada kita, karena kebetulan kita ini
tinggal di negara Indonesia dengan satuan mata uang rupiah, maka nilai tadi anggap saja 6 miliar untuk seorang anak. Amat sangat mahal. Tapi faktanya adalah orang itu mau punya uang 6 miliar ataupun tidak punya uang 6 miliar, faktanya dia punya uang 6 miliar. Ya hitung saja makan anak tadi dari umur 0 hari sampai umur 10 tahun. Dikalikan satu kali makan 100 rupiah. Dengan ukuran standar seperti bapaknya ibunya makan sejak dia lahir sampai umur 40 tahun, kemudian dibagi 2 jadi anak. Satu bapak 6 miliar, ibu 6 miliar, separohnya 3 miliar, 3 miliar. Udah dihisap dengan sendirinya. Tinggal separohnya lagi. Itu urusan ibu, bapak, pemirsa masing-masing. Sesuai dengan judul, betapa banyak rezeki yang sudah diberikan Allah, kemurahan yang diberikan kepada kita, itu ada yang bertambah secara kasat mata, tapi ada juga yang secara kasat mata tidak bertambah. Nah, yang tidak kasat mata inilah disebut dengan barokah.